ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adalah penjelasan yang terjadi belakangan ini sangat gencar, yaitu adanya liberalisasi. Liberalisasi ini memasuki segala macam sektor. Ya, dunia ini dipaksa untuk terbuka sebuka-bukanya, sebebas-bebasnya. Ya, lalu mereka yang telah siap, mereka akan menguasai. Mereka dengan segala macam cara akan memaksakan cara berpikir mereka. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat mereka meliberalisasi agama. Nah, ini sekarang yang terjadi seperti itu. Nah, kita memang tidak boleh lengah di sini dalam arti bahwa liberalisasi ini dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Liberalisasi ini dikaitkan dengan bahwa semua agama itu sama, gitu ya. Liberalisasi ini dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Padahal yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang samar. Ya, mereka tidak menampakkan hakikat sebenarnya dari liberalisasi itu apa. Gitu ya, ini yang kita sering lalu dikaitkan dengan toleransi. Lalu orang yang tidak toleran disebut intolerans. Gitu. Kemudian ini dikaitkan juga dengan masalah politik. Sampai para ulama-ulama ini terseret kepada politik. Lalu dari situ mereka menyerang kembali. Jadi kalau orang-orang tidak bisa liberal dalam arti cara beragamanya, bahwa semua agama ini sama, maka kita bukan yang tolerans, gitu ya. Ini opini-opini yang sekarang ini memasuki semua kelompok, gitu ya. Ya, dari semua jajaran ini diliberalisasi semuanya, gitu ya. Nah, nanti lama-lama sekarang sudah terjadi bahwa agama politik, gitu ya. Agama itu sangat pribadi. Lalu masyarakat itu tidak bisa, gitu ya, saling mengingatkan karena ini pribadi. Sehingga seorang punya hak sebebas-bebasnya. Nah, ini yang terjadi yang bahaya sekali, gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu kita tidak pernah diberitahu keadaan di Amerika, di Eropa. Bagaimana mereka mengalami masalah yang luar biasa karena konsep kehidupan mereka itu. Jadi hampir seluruh rumah tangga di Amerika itu mengalami punya pasiennya dokter jiwa, psikiater. Juga bagaimana hancurnya rumah tangga mereka. Juga bagaimana mereka itu jadi kecanduan obat-obatan dan alkohol. Bagaimana hubungan keluarga itu sudah rentan. Ini semua adalah dampak daripada liberalisasi yang sangat bebas. Nah, kita dipaksa dibawa ke sana sekarang ini dalam segala macam pemikirannya. Kemudian diperkenalkan dengan high-tech, teknologi tinggi. Seolah-olah kemajuan itu adalah liberalisasi, itu adalah dampaknya adalah teknologi yang tinggi. Negara yang maju, negara yang makmur. Negara yang tingkat income-nya itu yang tinggi. Tapi mereka tidak pernah cerita bagaimana rumah tangganya hancur. Bagaimana seorang anak tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana orang tua-tua ditaruh di rumah-rumah jompo. Ini kehancuran-kehancuran semacam itu mereka tidak pernah tampilkan. Bagaimana ada perkumpulan-perkumpulan bunuh diri. Bagaimana orang di negara-negara modern itu mereka sudah tidak punya keyakinan bahwa ritual itu hanya suatu kebiasaan saja. Naluri saja kebiasaan. Bukan kesadaran, bukan pemikiran. Ini liberalisasi yang terjadi di mana-mana. Kemudian kita diajak diskusi masalah itu. Ini yang aneh di situ. Kita tidak perlu diskusi dengan liberal-liberal itu. Cukup mereka menampilkan bagaimana kehancuran yang ada di negara-negara itu. Bagaimana pembunuhan di Amerika setiap hari di dekat penjuru. Ya, bagaimana kehidupan mereka itu yang sangat kebendaan. Bagaimana mereka itu menikmati kebendaan. Mereka beramal betul,
Tapi amalnya nanti. Mereka bilangnya kalau saya mati, harta saya diamalkan. Ini mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan harta dengan segala macam caranya. Lalu hartanya bertumpuk-tumpuk miliar dolar, bahkan ada seperti itu. Tapi nanti diwasiatkan kalau dia sudah mati. Dan kehidupannya orang yang paling kaya itu juga punya masalah dalam kehidupannya. Nah, kita dikiring ke sana. Kita akan dipaksa mengikuti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, negara-negara di mana pusat keislaman itu berada dihancurkan dulu. Ini yang mereka lakukan. Dipertentangkan antar golongan dalam Islam itu. Sampai dimunculkan peperangan. Mereka ciptakan itu orang-orang kader-kader mereka yang punya pikiran radikal. Dikiring ke sana. Sampai mereka akan buat contoh bahwa ini Islam bukan percontohan. Gitu ya. Islam bukan panutan. Ya, mereka lupa bahwa Islam itu bukan orang. Islam itu adalah syariat. Islam itu adalah ajaran. Orang ini pelakunya. Pelakunya bisa benar, bisa salah. Hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang barat atau siapapun yang mereka karang-karang sendiri, itu mereka langgar sendiri dengan cara-caranya mereka. Ada lawyer-lawyer, ada pengacara-pengacara yang berkelit dengan hukum-hukum yang dia buat. Yang spesialis ngurusin itu sendiri. Ya, mereka buat sendiri, mereka kaburkan sendiri. Nah, sekarang ini yang paling bahaya kalau liberalisasinya masuk di dalam rumah tangga kita. Bahwa orang tua sudah tidak bisa mengendalikan anaknya lagi. Anak cuma mikirkan warisannya saja. Anak cuma ngurusi orang tua sekedarnya saja. Orang tua juga tidak perhatian juga kepada keluarganya. Padahal tujuan daripada Islam yang pertama adalah keluarga. Yang harus diselamatkan adalah keluarga. Karena keluarga ini bagian kecil dari masyarakat yang harus ditata. Kalau penataannya salah, maka masyarakatnya akan salah, terdampak. Nah, semua yang terjadi dari sana, cikal bakal permasalahan kehidupan ini dari rumah tangga. Karena itu Rasulullah SAW pertama yang diajarkan adalah rumah tangga dulu. Tatananya dulu di rumah tangga masing-masing ditata oleh Rasulullah. Syariat Islam yang diajarkan dari sana dulu. Hubungan kasih antara keluarga, anak dengan orang tua dengan suami, dengan istrinya, suami, istri dan sebagainya. Ini tatanan yang harus dijaga. Nah, anehnya pada saat Islam menjaga itu, kita diserang dari titik toleransi yang mereka sendiri tidak punya. Mereka tidak punya toleransi itu sebetulnya. Kalau kita masuk ke Eropa, ke Amerika, itu orang perempuan dipajang-pajang di Jepang dan di mana-mana itu. Untuk hiasan diperjualbelikan, tidak apa-apa itu. Tapi kalau begitu orang itu menata orang Islam, wanita-wanita, dikasih kerudung, dijaga, mereka kecam. Bahwa itu kebebasan yang dilanggar. Bagaimana orang menjaga seorang perempuan di harkatnya? Karena ini tempatnya bayi rahim yang akan mendidik rumah tangga itu dijaga oleh Islam. Tapi mereka kaburkan itu dengan teori gender lah, teori macam-macam. Dan sekarang ini mereka ingin membebaskan perkawinan sejenis. Ini praktek-praktek liberal ini yang nantinya itu akan menyebabkan bahwa orang itu baik kalau berbuat baik sesamanya. Kebaikan pertama itu pada dirinya dulu. Menyelamatkan dirinya dulu. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan yang Allah beri kepada dirinya dulu. Gitu ya. Jadi kalau sudah kepada dirinya sudah benar, maka kepada orang lain akan benar ya. Kalau kepada dirinya tidak benar, kepada orang lain tidak bisa benar. Kepada anaknya tidak benar, kepada orang tuanya tidak benar, kepada istrinya nggak benar, kepada suaminya nggak benar. Karena kepada dirinya sendiri tidak benar. Nah, kembali kepada liberalisasi agama. Ya.
Agama ini ajarannya yang kita tata, yang kita lihat kebenarannya. Adapun orang mempraktekkan agamanya, berbuat baik kepada sesamanya, amalnya, itu urusannya masing-masing. Sebagai manusia, sesama manusia ada memang. Setiap ajaran agama itu akan ada tatanan sesama manusianya dan kepada alam semesta kalau dalam Islam itu. Kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, semuanya itu tertata sudah. Karena yang punya, yang menata. Lalu orang berkomentar, ya umpamanya pada saat lebaran, kurban. Wah ini kurban ini dipermasalahkan gitu ya. Ilmu kebinatangan yang dipakai, bukan kemanusiaan. Padahal kemanusiaannya diciptakan oleh Allah ya, untuk bersedekah, berbagi rasa ya, untuk memperbaiki dirinya, menghilangkan ketamaan dalam dirinya, meniatkan untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Nah ini yang mesti kita pahami ya. Lalu kita bilang bahwa semua orang sama, orang yang berbuat baik di semua agama ya nanti mereka akan mendapatkan ya. Ini cara berpikir yang berbahaya di situ. Sehingga kita lengah. Dan itu memang yang disasar oleh iblis, setan untuk menyesatkan. Ya, kalau iblis jelas lawan kita dari golongan jin, tapi setan itu ada jin, ada manusia. Itu yang lebih berbahaya. Karena manusia ini bisa menyesatkan lebih tajam daripada iblis. Itu yang sangat berbahaya. Oleh Allah di Quran disebutkan lebih busuk daripada binatang. Karena mereka diberi akal dan mereka berbuat menyimpang dari akal yang diberikan oleh Allah. Nah ini yang harus kita pahami betul-betul gitu ya. Bedakan antara kebenaran dengan kebaikan. Dan orang yang berbuat baik kepada orang tuanya dibalas sama Allah di dunia. Dan sebaliknya orang yang berbuat tidak betul kepada orang tuanya di dunia dibalas oleh Allah. Tidak pandang agama. Karena ada harkat kemanusiaan di situ. Ya. Tapi kalau kebenaran hakiki itu Allah yang punya. Itu ajarannya agama, agama tauhid. Dan itu ada kitabnya, ada manualnya. Ada masa berlakunya, Allah yang menentukan, bukan manusia. Ya, kalau orang mau berbuat sekehendaknya sendiri, ya silahkan. Nanti mempertanggungjawabkan. Tapi Allah jelas menurunkan kitabnya Al-Quran. Dan kitab ini bersambung terus-menerus. Dan Quran yang menjawab semua tantangan manusia. Dan tidak ada yang manusia yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Bahwa ini adalah kitab wahyunya Allah yang suci, yang benar, yang terjaga. Dan manusia tidak mungkin bisa menirunya. Ini tantangan yang berlaku sepanjang masa dan manusia tidak bisa menjawab tantangan itu. Ya kalau tidak bisa menjawab ya harus mengikutinya. Nah yang harus kita pahami. Kita bisa saja bersalah kepada Allah. Bisa saja kita berbuat salah setiap hari. Tapi kita dianjurkan setiap hari bertobat. Mengaku salah kepada Allah. Dan itu sampai kita bosan, katanya Allah. Sampai kita bosan. Tapi Allah tidak akan bosan menerima makhluknya. Karena Allah sangat cinta kepada manusia. Kita ini punyanya Allah. Allah yang menjaganya. Allah yang merawatnya. Susunannya, badan kita ini Allah yang menentukan untuk beribadah. Tulang-tulang kita, dalam organ-organ tubuh kita ini disiapkan oleh Allah untuk beribadah. Lalu alam semesta ini disiapkan juga untuk kita menunjang manusia untuk beribadah. Makhluk-makhluk yang lain sebelumnya itu memang diciptakan oleh Allah untuk bertasbih. Lalu Allah berkehendak menciptakan manusia dengan kehendaknya. Dan umur manusia ini tidak lebih dari 5.000, 10.000 tahun. Padahal jutaan tahun lalu sudah ada manusia-manusia yang purba. Nah ini yang mesti kita pahami. Supaya di bulan Ramadan ini kita benar-benar menghayati, menikmati. Dan bersyukur kepada Allah. Bahwa kita ditakdirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ditakdirkan kita mengenal Allah dengan caranya Allah.
dengan kehendaknya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menenangkan kita dalam keadaan kebingungan apa saja di dunia ini. Juga anak-anak kita, keluarga kita, supaya bisa memahami hakikat syariat yang dianjurkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.